10 fakta unik tentang jantung manusia yang mungkin belum Anda ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Sebahagian besar dari masyarakat mungkin sudah tahu bahwa jantung adalah salah satu organ tubuh manusia yang memiliki fungsi krusial dan unik, yang dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini tentunya sangat berdampak pada organ lain yang ada di dalam tubuh, yang fungsinya dapat memompa darah. Kebutuhan oksigen dan sari-sari makanan sangat tergantung pula pada kemampuan jantung manusia. Hold on. Belum selesai. Ada banyak lagi yang kita harus pelajari tentang jantung yang mungkin belum Anda ketahui. Ayo kita pelajari tentang 10 fakta unik lain seputar jantung yang mungkin belum Anda ketahui. Yang pertama, kenapa serangan jantung sering terjadi di pagi hari? Juga banyak studi telah menemukan bahwa serangan jantung juga terjadi pada hari Senin. Alasannya adalah tekanan kerja, kecemasan, dan rapat membuat kita semua merasa senang. Inilah alasan untuk takut pada hari Senin. Kalau serangan jantung di pagi hari, penderita mengalami serangan jantung pada pagi hari. Jadi, apa yang menyebabkan serangan jantung sering terjadi pada pagi hari? Serangan jantung sering terjadi pada pagi hari dikarenakan hubungan dengan irama sirkadia tubuh. Ada hormon yang akan membuat tubuh sangat efektif dan rentan terhadap serangan jantung. Tubuh manusia berhubungan dengan irama sirkadian. Hormon membuat tubuh kita aktif mulai naik sekitar jam 4 atau 4 pagi. Di titik itu, tekanan darah kita paling tinggi dan detak jantung mulai cepat. Di titik itu pula, kita rentan terkena serangan jantung. Oleh karena itu, serangan jantung di pagi hari disebabkan oleh penyumbatan pasukan darah ke arteri koroner yang menyebabkan kerusakan otot-otot jantung. Yang kedua, gejala serangan jantung pada pria dan wanita, serta ukuran jantung pada wanita berbeda. Karena jantung seorang wanita lebih kecil daripada pria. Oleh karena itu, wanita lebih lambat mengalami serangan jantung dibandingkan dengan pria. Tanda-tanda dan ciri-ciri yang mereka akan merasakan adalah mual, gangguan pencernaan, nyeri di bahagian dada bawah atau perut bahagian atas, nyeri punggung, dan merasakan sesak nafas. Yang ketiga, jangan kaget bagi pria. Seks bisa menurunkan risiko serangan jantung. Berhubungan seksual secara rutin mampu mengurangi risiko seseorang meninggal akibat penyakit jantung. Sebuah penelitian di Inggris telah membuktikan bahwa pria yang mengalami seks 3 atau 4 kali dalam seminggu kemungkinan memberi perlindungan ampuh untuk melawan serangan jantung atau stroke. Namun, masih belum jelas apakah hal ini juga berlaku bagi wanita. Satu hal penting yang perlu Anda ketahui, melakukan seksual adalah obat penghilang stres yang sangat baik. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai saranan olahraga yang baik karena mampu membakar sekitar 80 hingga 85 kalori per sesi dalam setengah jam. Namun, jika Anda merasa sulit untuk berhubungan seks, itu bisa menjadi peringatan bahwa ada sesuatu yang salah dengan jantung Anda.
Sebagai contoh, beberapa penelitian berpikir disfungsi ereksi mungkin bisa menjadi salah satu petanda awal serangan jantung. Yang keempat, tahukah Anda bahwa setiap 1 menit jantung memompa sekitar 5 liter darah? Ya, waktu yang dibutuhkan darah untuk mengalir melalui seluruh sistem pembuluh darah di tubuh hanya sekitar 20 detik. Dalam sehari, jantung dapat memompa sekitar 2000 galon darah dan sejauh 60 km ke pembuluh darah. Jadi, tidak berlebihan jika menyebut organ ini ibarat giant pumping machine. Yang kelima, jantung berdetak sebanyak 60 hingga 100 kali per menit. Menurut American Heart Association, pada orang dewasa, jantung berdetak sekitar 100.000 kali setiap harinya dan 3.600.000 kali selama setahun. Namun, jumlah tersebut tentunya tidak sama pada semua orang atau setiap orang. Pada orang yang detak jantungnya lebih pendek sebanyak 60 denyut per menit, jantung mereka berdetak sekitar 86.000 kali dalam sehari. Yang keenam, detak jantung melambat saat tidur. Saat tidur di malam hari, jantung pada umumnya berdetak kurang dari 60 kali per menit. Bahkan, ada yang hanya 40 kali per menit. Namun, hal ini dianggap normal. Ketika sedang tidur, metabolisme tubuh melemah dan sistem saraf parasimpetis lebih aktif, sehingga kinerja jantung melambat dan membuat lebih santai bandingkan di siang hari. Yang ketujuh, jangan heran, jantung juga bisa bekerja di luar tubuh. Oleh karena itu, jantung disebut sebagai organ yang paling terpenting. Karena jantung bisa bekerja secara luar biasa. Bahkan, jika jantung terpisah dari tubuh, jantung masih akan tetap berdetak selama beberapa menit. Hal ini disebabkan oleh jantung yang bekerja secara otonom tanpa perintah dari otak. Jantung memiliki pacemaker atau pemicu detaknya sendiri, yaitu simpul sinoatrial yang mengeluarkan impuls elektrik untuk membuat jantung berdetak. Bahkan, setelah jantung terpisah dari tubuh, simpul sinoatrial masih dapat mengirimkan impuls sehingga jantung bisa terus bekerja. Tentu saja, jika jantung yang sudah keluar dari tubuh tidak akan berdetak selamanya, bahkan setelah 3 atau 5 menit jantung akan mati. Tetapi dokter bisa mencegahnya itu dengan cara memasukkan jantung ke dalam kotak pendingin dan memberinya pasukan nutrisi. Jantung yang didinginkan akan berhenti berdetak, tapi tidak mati. Daya tahanan pun bisa mencapai 4 jam dalam kondisi tersebut. Kemudian, jantung bisa didonorkan kepada pasien yang membutuhkan transplantasi jantung. Ketika suhu jantung itu mulai dihangatkan, jantung akan kembali berdetak seperti semula. Yang ke-8, jantung pria dan wanita berbeda ukurannya. Mungkin Anda tidak menyangka bahwa jantung pria dan wanita memiliki ukuran dan berat yang berbeda. Jantung pria pada umumnya memiliki berat 10 ons, kira-kira 283,5 gram, sedangkan jantung wanita rata-rata 226,8 atau 8 on. Anda dapat memprediksi ukuran jantung Anda dari seberapa besar kepalan tangan Anda sendiri. Jadi, dapat dikatakan bahwa ukuran jantung pada setiap orang berbeda-beda.
Yang kesembilan, aktivitas harian memengaruhi risiko penyakit jantung. Risiko terkena penyakit jantung meningkat 2 kali lipat pada orang yang jarang bergerak atau berolahraga dibandingkan orang yang lebih aktif. Karena di saat tubuh Anda aktif, maka otot-otot akan mengaktifkan gen yang membuat bahan kimia dan protein dapat membantu memproses gula darah dan kolesterol lebih efisien, sehingga mampu menciptakan susunan sehat di dinding pembuluh darah. Yang ke-10, laughter is the best medicine for heart. Tertawa bisa menyehatkan jantung. Meskipun terdengar sepele, tertawa mempunyai manfaat yang penting bagi kesehatan jantung. Karena di saat Anda tertawa, lapisan dinding pembuluh darah akan rileks dan mengembang. Hal ini membuat pembuluh darah bisa mengirim 20% lebih banyak darah ke seluruh tubuh. Itulah beberapa fakta menarik seputar jantung yang perlu diketahui. Jantung agar bisa berfungsi dengan optimal, maka jaga kesehatan jantung dengan menerapkan gaya hidup yang sehat dan rutinlah melakukan pemeriksaan kesehatan jantung serta olahraga. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.